Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqsudana wa ridhaka maqlubana fid dina wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampe-angke Joko Toala basi panjalan kami itu. Apa-apa ibu-ibu tadi yang menjawab salam, mudah-mudahan masuk seruku. Amin. Yang tak sempat menjawab salam, mudah-mudahan jangan masuk neraka. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Summa qala bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Tiada kalimat yang paling indah, tiada kata yang paling bermakna yang pantas kita ucapkan pada pagi menjelang siang ini di dalam rumah Allah, mushola kita satu-satunya di lingkungan Polres Pasaman ini. Selain ucapan rasa puji dan segala merasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih, di atas segala pengasih dan tidak akan pernah pilih-pilih kasih. Allah yang maha penyayang, sayangnya Allah tidak pernah bisa untuk kita bilang. Alhamdulillah sampai hari ini, dan mudah-mudahan sampai masa selanjutnya nikmat, rahmat, karunia senantiasa dicurahkan Allah buat kita pribadi, buat keluarga kita, buat institusi yang kita cintai ini, dan buat masyarakat di lingkungan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan bersyukur pasti hidup kita akan bahagia, Bapak Ibu. Jangan pernah menunggu-nunggu bahagia dulu baru bersyukur. Kita tidak akan pernah sampai kepada hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Salawat salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola kita, panutan kita, cermin bening bagi kita. Dengan uswah keteladanannya yang mudah-mudahan bisa kita ikuti, bisa kita implementasikan dalam tugas dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita betul-betul menjadi insan kamil, insan yang betul-betul mengikuti ajaran syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di yaumil akhirah. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita sangat merasa cinta mengidolakan beliau, sekalipun kita tidak pernah bertemu, kita tidak pernah mendengar khutbah ceramah dari beliau, namun rasa cinta dan idola kita tetap akan terus menggelora sampai hayat berpisah daripada kita. Bapak Waka selaku pimpinan orang tua kita di sini, Atiullah, Atiur Rasul, wa ulil amri minkum. Jika kita taat Allah, jika kita taat Rasul, belum akan sempurna jika kita tidak mentaati pimpinan kita. Seterusnya Bapak, Kabar, Kasat, dan seluruh jajarannya yang tak bisa disebutkan satu persatu. Bapak Ibu, yang kita harapkan ke depan, adik-adik kita dari apa istilahnya tadi, calon siswa, tergambar dari wajah-wajah mereka, insya Allah polisi-polisi sukses ke depannya. Mungkin lebih sukses dari kita yang sekarang ini. Amin. Inilah nanti calon-calon Kapolsek, calon-calon Kapolres, calon-calon Kapolda, dan yang pasti calon jenazah. Kan gitu Pak. Itu adalah suatu kepastian. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, pejabat, wakil rakyat, aparat, mustahil. Jadi kita tidak camat Pak ya, calon yang sudah pasti itu. Bapak Ibu, pada kesempatan ini, pada kegiatan Biro Mental, Bimbingan Rohani dan Mental ini, kita wujudkan dengan judul hanya 3 huruf Bapak. 3 huruf ini mudah-mudahan selesai 10 menit. Sampai tidak sampai bahasan cukup tidak cukup, ketika saya ucapkan salam kedua berarti sudah selesai. 3 huruf itu yaitu PIM, artinya itu PIM. P polisi, I idola, searah dengan Pak Kasat, idaman idola, M masyarakat. Di tengah Bapak Ibu goncangan sekarang dengan berbagai kasus yang terjadi mengguncang institusi kepolisian Republik Indonesia, kita yakin dan percaya Polres Pasaman dengan aparatnya sampai ke Babin Kamtibmas masih aman dan selamat, masih diidolakan oleh masyarakat Pasaman. Amin. Kenapa? Di Polres Pasaman ada kegiatan rutin setiap Kamis Pak ya. Itu ada kegiatan bimbingan rohani dan mental. Rohani dan mental jiwa daripada aparatur Polres Pasaman ini tidak pernah dilakukan lagi. Kita yakin Bapak Ibu, aparat Polres Pasaman ini betul-betul aparat yang berwenang. Amin. Bukan aparat yang sewenang-wenang. Aparat betul-betul penegak hukum, bukan aparat yang bukan membuat cacat hukum. Kita yakin di Polres Pasaman ini hukumnya betul-betul
tajam ke atas, tumpul ke bawah. Siapapun pelanggar hukum, proses. Ini tajam ke atas. Nah, ini mudah-mudahan adik-adik ini nanti akan lebih hebat dari kita sekarang. Jadi untuk terwujudnya polisi idola, idaman masyarakat itu tadi sudah disinggung oleh Pak Wakil kita. Saya cuma menyampaikan kesimpulan saja. Isinya tadi sudah disampaikan Pak Wakil. Ada 5 kecerdasan Bapak Ibu untuk menunjang, mewujudkan polisi yang menjadi idola masyarakat itu. Pertama, kecerdasan fisik. Fisik dulu. Jadi ketika dilihat Pak Waka, kalau fisik kepolisian ini betul-betul jauh beda dengan fisik masyarakat pada umumnya. Memiliki fisik yang prima. Kenapa fisik itu bisa prima? Satu, jauh dari makanan yang tidak berlabel halal dan thayyibah. Insya Allah Pak membawa kesehatan. Tetapi ketika masuk ke tubuh kita, sesuap, sebutir, setetes, yang kata Allah itu rijsum min amali syaitan, dari unsur judi, khamar, maka itulah yang akan membinasakan fisik kita. Yakinlah itu. Sebab Bapak Ibu, survei membuktikan, fakta berbicara, mana tidak ada yang sehat. Orang-orang yang narkoba, orang-orang yang minuman keras, yang kecanduan dengan judi, apakah judi langsung dengan batu? Hanya judi ke Pak, nambah batu itu, yang datang-datang di kadai itu. Apakah yang kartu? Apakah yang melalui media? Tapi biasanya Pak Waka, yang melalui media kok itu hanya permainan anak-anak. Ini pernah Pak Manangga ada chip namanya, itu kan permainan anak-anak. Kok ada orang dewasa yang ikut mode itu tentu di bawah anak-anak loh. Pak, kalau sopan namanya Pak. Kalau sopan ya Pak, 8%. Itu Pak, Bu, dek dake hubungan ambo dengan Polres Pasaman rasanya Pak. Jujur Pak, kalau aku kamari ko batu-batuan dak pai kata pe lain rasanya Pak Waka. Batu itulah dake hubungan emosional. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itu fisik yang prima itu jauhkan diri dari makanan yang tidak berlabel halal dan thayyibah. Yang kedua, fisik yang prima itu terjauh dari kebiasaan-kebiasaan yang lebih banyak mengandung mudarat daripada manfaat. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi untuk fisik tidak diragukan lagi. Yang kedua, bagaimana polisi yang diidolakan oleh masyarakat itu adalah polisi yang betul-betul memiliki kecerdasan spiritual, spirit yang berhubungan langsung dengan jiwa, rohani, mental. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sangatlah rugi atau akan celaka orang yang mengotori jiwanya. Jiwa yang suci akan menumbuhkan bibit-bibit, benih-benih. Pertama, tumbuh kembangnya benih iman yang mantap pada dirinya. Pak Kasat bisa tidak tahu apa yang kita lakukan. Pak Kabak tidak tahu, Pak Waka tidak tahu, Pak Kapolres tidak tahu. Tapi ingat,
Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak keluarga, seandainya kita bersama Bapak Ibu ketika masuk polisi ini niatnya ilahi anta maksudi, ya Allah hamba hanya menuju engkau ya Allah, wa ridhoka matlubi, hanya mengharap ridhomu ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan rohani mental jiwa kita akan suci dari hal-hal yang akan membuat ambruk, yang akan membuat terpuruk institusi yang kita cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu spiritual, tumbuh bibit iman. Yang kedua, tumbuh bibit-bibit kebutuhan akan ibadah. Menyadari sepenuhnya kita ini adalah abdi, budak Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak menciptakan kata Allah jin atau manusia kecuali tugas utamanya adalah abdu, mengabdi, ruku, sujud, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan ibadah itu bisa tidak diwajibkan bagi kita Bapak Ibu? Ini kabar gembira. Pertama, ketika kita belum balik dan berakal, belum diwajibkan ibadah. Yang kedua, ketika berhadas besar, baik laki-laki atau apalagi perempuan. Bahan tak selalu berpak, malu lah Ustaz, sedang alarm. Yang ketiga, hilang akal karena pingsan, mabuk, hilang untuk ibadah. Tidak apa berarti ibadah. Yang keempat, gila, belum sembuh. Jadi tegasnya dalam Al-Quran yang diperintahkan untuk ibadah itu hanya orang-orang yang berakal sehat. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah padaku kata Allah, wahai orang-orang berakal sehat. Orang yang betul-betul menyadari akalnya sehat, insya Allah dia bertakwa pada Allah. Kalau tidak bertakwa pada Allah, maka Bapak Ibu yang berbahagia. Yang ketiga, dari spiritual itu, dari jiwa, mental, rohani yang sehat, yang kuat itu akan tumbuh bibit-bibit akhlakul karimah. Iman, ibadah, akhlak. Inilah yang membuat bapak-bapak, ibu-ibu polisi ini diidolakan oleh masyarakat. Yang ketiga Bapak Ibu adalah kecerdasan intelektual. Punya skill, punya kemampuan, punya daya inovatif, kreatif. Maka orang yang punya intelektual itu ke bagian manapun dimutasi dia tidak pernah stres. Dimutasi ke sini dia punya keahlian, pindah ke sini dia punya keahlian. Tapi kalau cuma kadang-kadang Bapak Ibu untuk mendapatkan pangkat dan jabatan tidak dengan keahlian, karena ada unsur lain, yakinlah ketika terjadi mutasi stres dulu. Jadi intelektual. Yang keempat Bapak Ibu, untuk mewujudkan polisi yang diidolakan oleh masyarakat itu adalah mempunyai kecerdasan emosional. Pengendalian diri. Alhamdulillah Bapak Ibu ini lebih mujur, lebih beruntung daripada putra-putri bangsa yang lain yang juga bersemangat, yang juga berkeinginan untuk menjadi polisi, tapi mereka belum berhasil, tapi mereka belum beruntung. Bapak Ibu yang sekarang dulu yang dipilih oleh Allah,
untuk dikasih amanah suci dari Allah, amanah suci dari negara ini. Jika diri kita terkendali, insya Allah kita diidolakan oleh masyarakat. Tetapi kalau tidak terkendali, setelah pensiun kita kembali ke masyarakat, akan menjadi sampah di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, kadang-kadang Pak, kan ada yang tidak terkendali dengan pangkatnya. Dek pangkat sedang lain, jabatan sedang memadai, bukannya mengayomi, bukannya melindungi, tapi malah menindas orang-orang yang tidak tahu sama sekali. Nauzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan di Polres Pasaman ini Allah sucikan, Allah bersihkan dari sifat-sifat yang demikian. Semoga pribadi, institusi, jabatan, pangkat kita sekarang ini membuat diri kita lebih terkendali. Amin. Amin. Kita laksana Bapak Ibu adalah kain putih di tengah-tengah masyarakat. Kain putih, sedikit saja tinta yang memercik kepada diri kita, kepada pakaian kita. Yang putih itu tidak lagi semurni yang ini amanah berat bagi kita. Tapi jika rohani, mental, jiwa bisa terus kita segarkan, cas terus keimanan kita, yakinlah kain putih itu bisa kita pelihara dengan maksimal. Makanya selalulah cek pulsa iman Anda. Kan itu Bapak. Kalau pulsa HP tidak dicek, kalau tipis buknya ini aja waktu, Anda tidak bisa melakukan pemanggilan ini. Sisa pulsa yang Anda miliki 300 rupiah. Segeralah lakukan pengisian ulang. Atau apa Pak? Kalau pulsa lampu yang menipis tidak dicek Pak, dia ingatkan kita juga. Tapi kalau pulsa iman yang menipis, siapa yang mau ingatkan? Pulsa iman Anda tidak mencukupi untuk mengharui kehidupan ini. Pulsa iman Anda tinggal 25%. Silakanlah untuk mengisi ulang di masjid dan musala terdekat. Dengan cara apa? Bimbingan rohani dan mental. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir, yang kelima, spiritual sudah, fisik sudah, spiritual sudah, intelektual sudah, emosional sudah, apalagi cerdas sosial, polisi yang bersosial, itu diidolakan oleh masyarakat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, seperti bapak ibu atau yang ditugaskan langsung di masyarakat, ada namanya Pak Wakaf itu Babin Kantipmas. Babin Kantipmas. Kalau bisa berkolaborasi dengan masyarakat, berkolaborasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dalam bersosial itu, yakinlah tidak ada yang berat tugas di masyarakat itu. Tiangnya apa? Sosial. Buktinya Bapak Ibu, banyak bapak-bapak polisi ini yang diamanahi masyarakat sebagai pengurus masjid, sebagai pengurus aktivitas majelis taklim. Apa itu sifatnya sosial? So-nya untuk masyarakat, sialnya banyak untuk kita. Betul Pak? So-nya untuk masyarakat, walaupun sialnya banyak untuk kita. Mestinya kita istirahat, Bu, datang masyarakat, Pak, ini bagaimana? Urus dulu. Terundurlah istirahat kita. Tapi bagi kebutuhan sosial kita, itulah menjadi penyemangat, itulah menjadi suatu kebutuhan bagi kita. Kenapa manusia itu pada fitrahnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa ada peran serta orang lain. Iya Bapak Ibu, aku pernah Pak cek seorang dokter, aku tanya Pak dokter, salamu profesi apa menjadi dokter lah barang orang apa suti. Jawabannya Pak Bunda tak tentong lebih ya, lah banyak.
Yang mau tanyakan ke apa? Ketika Pak sakit, perlu tidak dokter lain untuk menyuntik Pak? Atau Pak sendiri yang menikah? Indah kironya Pak, perlu pula dokter lain, mantari lain, atau mas sosial. Kita cari itu kampang Pak. Untuk kepala orang, Pak Haji Mode, selesai beliau. Coba kepala ini, orang lain loh, namanya saya. Apa deh Pak? Aku lagi di suatu institusi, ibaratnya kita kok di Polres, bagaikan industri pesawat terbang. Ada yang khusus mekanik, ada yang khusus sayap, ada yang khusus, pokoknya sampai bagian terkecil. Tapi kalau Tiko itu bisa diikat dengan rasa sosial, insya Allah industri besar ini, institusi besar ini akan betul-betul mempunyai makna di tengah-tengah masyarakat. Amin ya Rabbal.